Sejumlah warga bersaksi sampah ini datang diangkut truk-truk sewaan dari sebuah perusahaan kertas. 19 Agustus 2023 lalu, TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat mengalami kebakaran. Perlu waktu hingga menjadi permasalahan lingkungan secara global dari masa ke masa. Persoalan sampah plastik telah menjadi perhatian di berbagai pemberitaan. Namun, bagaimana jika persoalan itu hadir di lingkungan yang kita datangi setiap hari? Di kampus 1 Jakarta, membeli makanan dan minuman menjadi bagian dari keseharian mahasiswa. Semua terasa mudah, cepat, dan praktis, terutama di sela-sela aktivitas perkuliahan. Setiap harinya, ratusan transaksi terjadi di kawasan ini. Dalam hitungan menit, plastik yang sebelumnya menjadi bagian dari sebuah transaksi berubah menjadi sampah. Sebuah kebiasaan sederhana yang terus berulang setiap hari. Sebagai mahasiswa UIN Jakarta nih Kak, seberapa sering sih Kakak menggunakan plastik sekali pakai? Plastik sekali pakai sering sih ya sebenarnya kalau misalkan gunain plastik sekali pakai itu, karena sebenarnya kalau misalkan plastik sekali pakai ya kebutuhan kayak ntar minum, habis itu kebutuhan lainnya, jadi kayak sekali pakai gitu sebenarnya sering sih. Kenapa sih Kakak nih masih memilih untuk memakai plastik? Karena sebenarnya aksesnya lebih gampang aja. Kedua, itu menurut saya yang paling mudah, paling praktis dan paling cepat. Terus saya pun emang secara keuangan, secara mahasiswa ya, uang yang saya keluarkan per hari itu cukup untuk beli yang sekali aja gitu. Nggak yang saya bisa kayak dibawa kemana-mana gitu, jadi sekali pakai. Apakah Kakak pernah mencoba membawa tumbler atau wadah sendiri untuk jajan di kampus? Kalau untuk tumbler sih belum ya, saya belum ada kebutuhan untuk beli mungkin ya untuk si tumbler ini, karena emang ya udah nggak setiap hari ke kampus juga, nggak setiap hari kemana-mana bawa tumbler juga, jadi yang sekali pakai aja gitu. Gimana tanggapan dari Anda melihat penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan UIN Jakarta? Nah, khususnya kan sekarang ini ada di kawasan Pesanggerahan, ataupun ada juga kalau di dalam kampus itu di Cangkir, di kantin Cangkir. Nah, itu gimana tuh tanggapannya dalam melihat penggunaan plastik sekali pakai? Ya, benar. Daerah-daerah tersebut itu kan daerah-daerah strategis yang bisa dijangkau mahasiswa ketika kondisi sedang lapar atau haus ya. Terutama di pintu Doraemon dan di Cangkir yang paling terdekat dari fakultas-fakultas lain. Nah, yang paling terdampak adalah penggunaan plastik sekali pakai tersebut, di mana sekarang UIN sendiri sedang merancang Green Campus dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah, harusnya ada pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dari pihak
UMKM sekitar kampus. Apalagi sekarang sudah ada tempat sampah yang sudah terpilah gitu, sudah ada macam-macam bagiannya, ada plastik, non organik dan organik. Tetapi dari mahasiswanya sendiri masih nggak aware, masih nggak sadar akan terhadap permasalahan plastik sendiri gitu loh. Untuk dampaknya sendiri kita tahu sendiri ya bahwa di plastik itu ada namanya mikroplastik ya kan. Nah ini menjadi perhatian betul bagi kampus untuk mendorong meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai, itu menyediakan wastafel. Dan walaupun sudah ada kampanye berupa poster yang kata mari kurangi kendaraan bermotor, terus kurangi sampah plastik masuk dalam kampus, terus kampus bebas asap rokok, tapi tetap aja gitu karena kampanyenya hanya melewati banner gitu, nggak ada kampanye aksi langsung gitu. Namun, persoalan plastik tidak berhenti ketika sampah dibuang ke tempat sampah. Karena setelah itu, perjalanan sampah baru benar-benar dimulai. Yang berkaitan dengan pengolahan sampah, kami bekerjasama dengan Pusat Green Campus. Ya, jadi UIN Jakarta saat ini punya unit, punya satuan, punya struktural yang menangani terkait dengan sampah ya, yaitu di Pusat Pengembangan Green Campus. Nah, salah satu dari itemnya yaitu adalah pengolahan sampah ya. Maka di tahun 2025 kemarin alhamdulillah UIN Jakarta punya pusat pengolahan sampah. Oh iya, di mana tuh, Pak? Itu di PPG. Oh iya, di Sawangan. Sawangan PPG. Nah, pusat pengembangan sampah itu saat ini diberi nama Khalifah gitu ya, Khalifah. Paling banyak itu di antara jenis-jenis yang sudah diklasifikasikan itu apa Pak? Jenis apa sampah? Kebanyakan sih variatif ya, tapi kalau untuk sampah mahasiswa kan biasanya botol-botol gitu ya, minuman, kemudian plastik-plastik. Ya kami sih mengharapkan teman-teman mahasiswa ya, dosen, teknik gitu ya, dapat membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah ada tempat sampah yang terpilah, maka misalnya kalau ada botol, dibuang tempat botol. Yang ada misalnya makanan, yang ada kertas-kertasnya misalnya kertas-kertas makan kan, atau beli bakwan ada kertasnya itu kan, ada bungkusannya gitu. Kemudian kalau yang kayak ada minyak wangi yang sebagainya dibuang tempat yang selain organik anorganik itu harapkan sih kesadaran itu ya. Setiap hari, aktivitas yang sama akan terus berulang. Plastik mungkin hanya digunakan beberapa menit, tetapi dampaknya dapat bertahan jauh lebih lama. Mewujudkan kampus yang lebih lestari tidak hanya bergantung pada kebijakan kampus, tetapi juga dimulai dari kebiasaan setiap individu.